sahabat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal ya. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang jika ibu, bapak, teman, semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat mendengarkan tayangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bacaan liturgi hari ini Jumat 4 Maret 2022. Hari Jumat sesudah Rabu Abu. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil membantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian,
dan tidak menyembunyikan dia terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria dentro l'anima mia. Mazmur tanggapan dengan refren, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refren, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Refren, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Refren, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. La voce di Maria dentro l'anima mia. Kehidupan ini satu perkara. Beato Giovanni Fausti, John Fausti, Johannes Fausti,
salah seorang dari 38 martir Albania. Beato Giovanni Fausti lahir tanggal 19 Oktober 1899 di Brescia, Italia. Ia adalah anak sulung dari 12 putra-putri pasangan Antonio Fausti dan Maria Sigolini. Di usia 10 tahun ia disekolahkan di sebuah sekolah Jesuit dan menjadi teman sekelas Giovanni Battista Montini yang kelak dikenal sebagai Kardinal Montini dan Paus Paulus VI. Saat Perang Dunia Pertama meletus, Giovanni Fausti mendaftarkan diri ikut wajib militer di tahun 1917. Ia mengikuti pelatihan perwira Angkatan Darat di Modena, lalu ditugaskan di Roma sebagai seorang perwira berpangkat letnan. Setelah perang berakhir, Giovanni melanjutkan studinya di Pontifical Lombard College, Roma. Ia lulus dengan nilai sempurna dalam studi teologi dan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 9 Juli 1922. Tugas pertamanya sebagai seorang imam adalah menjadi pendidik dan pembimbing para seminaris di Brescia. Pada tanggal 30 Oktober 1924, Giovanni memutuskan untuk bergabung dengan Serikat Yesus. Lalu di tahun 1929, ia diutus menjadi dosen filsafat dan teologi di seminari Jesuit di Shkodra, Albania. Pada tahun 1932, Giovanni kembali ke Italia untuk menjalani perawatan medis. Sakit TBC yang dideritanya membuat ia harus menjalani perawatan khusus di sebuah sanitarium di Swiss dari bulan Agustus 1933 sampai 1936. Menang melawan TBC, Giovanni lalu kembali ke Italia dan melanjutkan studinya. Di tengah berkecamuk Perang Dunia Kedua, Pater Giovanni kembali ke Albania pada tahun 1942 sebagai seorang profesor filsafat teologi dan wakil provinsial Serikat Yesus di Albania. Jabatan baru ini membuat Giovanni harus tinggal di kota Tirana. Pada tahun 1943, tentara Nazi Jerman tiba di Albania. Kedatangan para Nazi diikuti dengan penangkapan dan pembantaian para rohaniwan-rohaniwati Katolik yang dianggap sebagai musuh pemerintah Nazi. Dalam sebuah penggerebekan, Pater Giovanni tertembak di bagian kaki dan mengalami patah tulang selangkah. Namun, ia berhasil meloloskan diri dari kejaran para Nazi. Di masa yang sulit ini, Giovanni berupaya keras memberi perlindungan bagi umat Albania yang dikejar-kejar para Nazi. Perang Dunia Kedua di Eropa berakhir dengan kekalahan Jerman di tahun 1945. Pemerintahan Nazi Jerman telah runtuh, namun penganiayaan imat Katolik di Albania justru memasuki babak baru. Setelah Jerman pergi, rezim komunis pro-Uni Soviet mengambil alih kekuasaan di Albania. Di bawah cengkeraman kaum komunis, gereja-gereja disegel, seminari-seminari ditutup, dan biara-biara dibubarkan. Para rohaniwan-rohaniwati ditahan dengan berbagai tuduhan palsu, dijebloskan ke dalam penjara, dan dieksekusi mati. Pater Giovanni tertangkap pada tanggal 31 Desember 1945 dan ditahan selama 2 bulan di mana dia kerap mengalami penyiksaan yang mengerikan. Ia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Februari 1946 dengan tuduhan menjadi mata-mata Vatikan dan pengkhianat rakyat Albania. Pada tanggal 4 Maret 1946, tepat jam 6 pagi hari, Giovanni Fausti, SJ, ditembak mati bersama 7 orang martir Katolik lainnya. Mereka adalah Daniel Dajani SJ, seorang imam Jesuit, John Shalaku OFM, iman Fransiskan, Mark Juni, seminaris,
Greg Bici, Frater Jesuit, Gijalos Lulashi, umat awam, Kerim Sadiku, umat awam, Gijon Fata, umat awam. Hukuman mati dilaksanakan di tempat pembuangan sampah di belakang pemakaman Katolik dekat kota Skorda. Saat ditemukan, jenazah para pahlawan ini tampak terbaring dengan saling berpegangan tangan. Giovanni Fausti, Daniel Dajani, Gijon Salaku, Mark Juni, Gijelos Lulashi, dan Kerim Sadiku dibeatifikasi bersama para martir Albania oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 November 2016. Arti nama Giovanni, ejaan Italia dari nama Yohanes. Yohanes berasal dari nama Yunani, Loannes, yang artinya berasal dari nama Ibrani, Yochanan, yang berarti Yahweh Maha Pengasih, Allah Maha Baik. La voce di Maria dentro l'anima mia, yang kusimpan dalam hati. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wereadtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat. Tiada satu pun kan terjadi.